Pada anime tersebut, kita mendapati seorang MC yang bernama Scarlett Elfandimion yang sepertinya memiliki hasrat yang aneh, yaitu hasrat untuk memukul orang-orang yang jahat. Walaupun dalam anime tersebut dia entah bagaimana selalu dapat bebas dari hukuman yang akan dilakukan atas tindakan main hakim sendiri itu. Yang membuat saya berpikir, mungkinkah dengan cara yang sama di kehidupan kita sekarang, kita dapat melakukan hal yang serupa, yaitu memukul pejabat-pejabat korup sambil dengan kita mendapati pembenaran hukum dari tindakan main hakim sendiri tersebut. Oleh karena itu, mari kita coba bahas kemungkinan akan hal tersebut. Dalam hukum negara, biasanya mereka menggunakan basis hukum positif, yaitu sebuah hukum di mana kepastian hukum lebih diutamakan ketimbang pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti moral, sosial, dan lain sebagainya. Namun, kepastian hukum ini memiliki kekurangannya tersendiri. Beberapa di antaranya adalah karena hukuman ini diadakan melalui kesepakatan yang terjadi antara pemimpin sah dengan warga negara yang pada saat itu sedang berdiskusi. Maka relevansi dari hukum ini cuma terjadi hanya untuk menyelesaikan masalah pada masa itu. Membawa hukum yang sama untuk menjawab masalah di zaman sekarang itu menjadi tantangan tersendiri bagi kerangka hukum ini. Atau dalam sudut pandang pelaksanaannya, di mana kepastian hukum ini sepertinya menolak konteks dari terjadinya suatu kejahatan tertentu. Misalnya, orang miskin yang terpaksa mencuri demi bertahan hidup, namun divonis masuk penjara sesuai dengan hukum yang tertulis, tanpa pernah berpikir kalau seharusnya yang layak mendapati hukuman itu adalah dinas sosial yang gagal dalam menjalani tugas-tugasnya untuk meringankan masalah yang dialami oleh warga-warga di sekitarnya, atau pimpinan wilayah tertentu yang gagal dalam menyejahterakan warga-warga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, beberapa pakar ilmu hukum menciptakan solusi alternatif selain menggunakan basis hukum positif ini, seperti salah satunya yang dirumuskan oleh Satjipto Raharjo tentang hukum progresif. Apa itu hukum progresif? Itu merupakan sebuah basis hukum yang menjembatani dua nilai sekaligus, antara hukum tertulis juga hukum kodrati, menjadikan sebuah hukum yang memang didasarkan atas undang-undang tertulis, namun lebih fleksibel terhadap konteks terjadinya suatu masalah tersebut. Nilai filosofis yang dipegang dalam hukum progresif ini juga sederhana, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, yang berarti jika sewaktu-waktu terjadi sebuah masalah dalam pelaksanaan hukum, maka yang harus kita rubah adalah hukum tersebut, bukan memaksakan manusia untuk masuk dalam hukum yang rusak tersebut. Dengan hal ini, para hakim dapat lebih fleksibel dan leluasa dalam menggali hukum yang tidak sempat tertulis dalam undang-undang dan menjadikannya sebagai dalil yang lebih relevan atas masalah tersebut, ketimbang hanya berpatokan pada hukum tertulis dalam undang-undang yang terkadang sudah usang dan tidak relevan, yang pada akhirnya menciptakan keresahan publik karena dianggap tidak adil dan terkesan tidak manusiawi atas putusan hukum yang hakim tersebut tetapkan. Jika kita kembalikan pembahasan ini kepada masalah awal yang saya angkat sebelumnya, maka mungkin saja tindakan Scarlett memukul pejabat-pejabat korup itu dapat dibenarkan di kehidupan nyata kita. Dalam tindakan korupsi, biasanya para koruptor membelanjakan uang pajak itu kepada barang-barang mahal dan mewah, atau terkadang digunakan untuk memanjakan kehidupannya sendiri, seperti jalan-jalan ke luar negeri, menginap di hotel yang mewah, dan lain sebagainya. Namun, biasanya uang yang dikorupsi tersebut tidak dapat sepenuhnya kembali, disebabkan tidak semua tindakan korupsi itu memiliki barang jaminan yang dapat dikembalikan secara penuh kepada penyedia barang atau jasa tersebut, yang menyebabkan sekali barang dan jasa tersebut dibeli, maka nilai dari barang tersebut akan hilang atau tidak bernilai sama sekali, seperti sedia kala sebelum barang dan jasa tersebut ditukarkan. Oleh karena itu, selisih dari total uang yang dapat dikorupsi dengan total uang yang dapat dikembalikan memungkinkan bagi hakim untuk menuntut hukuman yang lebih demi menutupi selisih yang tidak dapat dipenuhi tersebut. Tergantung dengan bagaimana konteks sosial dan nilai keadilan dalam masyarakat yang menjadi tanggung jawab pejabat korup itu, bisa saja kita sarankan kepada hakim untuk mengganti hukuman penjara yang sekarang tidak memiliki efek jera yang signifikan kepada hukuman lain yang lebih baru yang dapat disepakati oleh masyarakat yang menjadi korban itu. Yang salah satu hukuman yang dapat kita tawarkan adalah
setiap warga yang merasakan dampak negatif dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat itu, maka setiap warga tersebut dapat melampiaskan amarahnya dengan satu pukulan ke arah pejabat itu untuk memuaskan hasrat warga yang selama ini dizalimi oleh pejabat korup itu. Walaupun hukuman ini memang tidak setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat korup itu kepada warganya, namun sesuai dengan ilmu ekonomi, perdagangan itu ditinjau dari kesepakatan pembeli dan penjual. Maka, walaupun hukuman tersebut tidak setara dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, namun selama masyarakat merasa rela, uang pajak yang selama ini dia bayarkan itu ditukarkan dengan satu tinjuan ke arah pejabat korup itu, maka dalam ilmu ekonomi itu dapat dibenarkan. Sebagai penutup, pembahasan ini pada akhirnya hanyalah bersifat subjektif, namun masih memungkinkan bagi kita untuk memperjuangkannya ketimbang kita bersikap pesimis terhadap kehakiman dan lembaga hukum yang ada di negara Indonesia kita sekarang. Pembahasan kali ini paling tidak memberikan kepada kita alternatif lain dari cara memandang hukum yang sepenuhnya berbeda ketimbang cara pandang hukum konvensional di zaman sekarang, yang memungkinkan bagi kita yang pesimis sekarang mendapati semangat untuk memperjuangkan keadilan dan sistem hukum yang lebih adil dan substantif. Alih-alih pasrah melihat pejabat-pejabat korup mendapati keringanan dalam hukum yang tidak adil sekarang, dan kita cuma berpikir di balik layar sambil ketakutan memandang masa depan yang sepertinya akan suram.